Filenya ini ada di LMS di bahan praktikum. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat sebuah depresiasi. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ini metode yang dipakai di atas. Ini kecil banget sih. Ini metode yang dipakai di atas. Ada declining balance, ada double declining balance, ada straight line, ada sum of years. Yang pertama kita melihat yang declining balance dulu. Nah, di declining balance ini bisa dilihat seperti ini. Jadi gimana cara membacanya enaknya ya. Intinya sih kalau di declining balance itu di sini kan saya tidak akan membahas ininya lah ya, tidak akan membahas teori akuntansinya atau sebenarnya declining balance itu seperti apa sih. Saya tidak akan terlalu membahas itunya. Cuman di sini yang saya bahas ialah terkait rumus yang bisa kita gunakan dalam perhitungan ini. Ini kan bisa dilihat di sini. Jadi declining balance di sini sudah ada masa depresiasinya sama semuanya. Terus ada jumlah bulannya. Terus ada kalau yang di sini ada faktor untuk double declining balance. Terus ada nilai residunya. Nah, di sini bisa digunakan rumus. Jadi kalau umpama tidak menggunakan Excel itu untuk declining balance kan mungkin agak rumitnya karena kan kita harus menghitung manual dulu lah. Di Excel bisa juga langsung. Jadi di sini ini tadi maksudnya di sini tuh rumus yang digunakan. Jadi di sini sama dengan TB, terus kita masukin A nilai aktifannya, harga perolehannya, terus yang B nilai aktifannya pada akhir periode, salvage value atau nilai residunya, terus yang C umur aktifannya, dia berapa tahun, terus yang D periode atau tahun penghitungan penyusutan, terus E jumlah bulan pada tahun pertama pembelian. Nah ini bisa juga umpama dia dibeli pada bulan Maret, dibeli pada bulan April. Nah, itu kan berarti tidak 12 lagi. Terus di sini ya kita tinggal masukin yang rumus tadi aja. Gimana? Saya kurang hafal juga sih. Ya, intinya sih ini. Jadi mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D, mana yang E. Nah, pada saat itu semua dimasukin, hasilnya akan langsung muncul seperti ini. Gimana nanti tinggal kita summarize saja sampai dengan akhirnya. Nah, nilainya memang ada sedikit perbedaan, tapi tidak material harusnya. Jadi untuk declining balance caranya itu ialah seperti ini. Terus yang kedua ada double declining balance. Nah, kalau umpama nanti di soal mungkin tidak akan dari bulan Januari. Nah, pada saat tidak di bulan Januari, berarti kan ya kita ngikut di teori akuntansi aja. Di teori akuntansi jadi umpama seperti ini di declining balance ini. Umpama mulainya di bulan Juli. Jadi kan kehitung dia 6 bulan pembeliannya. Nah, di periode pertama ya dikali juga dengan 6/12 itu. Yang keduanya full lah, yang di tahun ke-6 ya udah ya langsung dari sisanya aja berarti kan. Karena kan kalau umpama kita menghitung tahun ke-6 menggunakan yang rumus seperti ini juga mungkin hasilnya tidak akan bisa sampai segini. Dan ini juga ke yang lain-lain seperti itu. Oke, terus yang kedua ada double declining balance. Dia seperti ini untuk rumusnya.
Intinya sih sama aja. Yang penting kalian tahu memasukkannya itu seperti apa sih di sininya. Gimana sih cara kita memasukin apa namanya masing-masing nilai itu di rumusnya ini. Terus ini straight line jelas lah ya. Straight line tinggal dibagi aja, meskipun di sini sudah ada rumusnya, tapi kalau straight line ya tinggal dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu terus dibagi langsung ke masa depresiasinya aja. Nah ini sama ya. Intinya sih seperti ini untuk depresiasi itu, dan ini seharusnya juga masuk ke yang kemarin yang di apa namanya siklus pembelian, siklus penjualan gitu loh. Dan karena materi ini tidak masuk di UAS di tahun lalu, saya kira juga tidak akan keluar juga di UAS tahun ini. Maksudnya, oh ya udah berarti materi ini bukan materi yang wajib untuk disampaikan. Ternyata kemarin pada saat apa namanya ada yang nanya di grup Dosko bahwa materi ini ternyata masih akan diujikan juga, kemungkinan akan diujikan juga di UAS yang tahun ini. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke latihan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait apa namanya depresiasi. Ini nanti karena mungkin tidak akan terlalu banyak teori di sini. Mungkin akan lebih enak pada saat kalian akan coba untuk langsung mengerjakan aja. Mungkin nanti minta tolong dibagi kelompok Mas Dio, 3 kelompok aja nanti untuk mencoba mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, belum tahu soalnya ininya seperti apa. Oke, berarti langsung coba untuk ngerjain aja soalnya yang nah, sudah saya berikan di chat room ya Mas Dio. Ini soal tahun 2002 tahun 2020, 2 tahun ke belakang maksudnya untuk yang soal ini. Ini soal terkait depresiasi, dan di situ ada depresiasi dengan penghitungan menurut akuntansi dan perhitungan depresiasi menurut pajak. Lah, sebentar saya sini. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga, di mana ini untuk ketentuan depresiasi menurut perpajakan, bahwa kalau menurut perpajakan itu ada tarifnya yang garis lurus sama SM ini apa sih? Saldo menurun ya, sama saldo menurun, di mana untuk dia ada untuk non bangunan ada kelompok 1 sampai 4, dan untuk bangunan hanya untuk bangunan non permanen dan bangunan permanen. Nah, di sini sudah ada ini untuk jenis hartanya dia masuk yang mana, ini untuk kelompoknya. Terus ini metode akuntansinya yang depresiasinya yang dipakai. Dan ini ada tanggal pembeliannya juga. Jadi ini harus apa namanya dicek lah nanti. Nah, di tanggal pembelian ini saya agak lupa. Jadi
kayaknya kalau di akuntansi itu kalau di atas tanggal 15 dia dianggap sebagai full 1 bulan. Tapi kalau di bawah tanggal 15 atau masih di tanggal 15 berarti dia tidak diakui di bulan itu. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalian coba untuk mengisi sininya. Ini untuk berhitungan menurut akuntansinya gimana, menurut pajaknya gimana. Jadi di sini ada 5 aset yang harus dihitung. Oke, kalau gitu silakan Mas Dio dikerjakan dulu. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oh iya, untuk yang SQL kita perlu membahas ini enggak yang kemarin kalian kerjakan? Perlu mungkin Pak nanti Pak. Oke, ya wes nanti kita bahas deh. Berarti sekarang dikerjakan dulu yang ini tadi. Setelah itu kita nantikan bahas SQL-nya. Mungkin waktunya saya berikan sekitar sampai 8.30 lah ya untuk ini. Untuk persiapan masuk breakout room-nya juga. Oke, silakan dikerjakan. Makasih Mas Dio. Baik Pak. Ini kan sebelum membahas nanti contoh pengerjaannya itu seperti ini harusnya. Jadi nah ini jadi ini kan saya tadi lupa mengatakan bahwa di sini itu sudah ada penghitungannya. Jadi perhitungan ini nanti yang sudah kalian buat itu dicocokkan dengan yang depresiasinya di sini. Nah, tapi kan di sini banyak yang false, terus apa namanya, kalau sudah ketemu dengan depresiasinya berapa nilai akhirnya, terus ini dibandingkan juga ya false juga. Ya seperti itu sih. Oke, untuk yang pertama ini kan ada 5 soal. Mungkin yang untuk ini nomor kelompoknya itu dibagi ke berarti dibaginya gimana enaknya ya? Oh, gini aja deh. Yang pertama itu dengan yang kelompok 1 dan 2, kelompok 2 kelompok 2 itu nomor 3 dan kelompok 3 nomor 4 dan 5. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Terlihat Pak. Sudah Mas. Tadi nomor 1 ini Pak ya Pak. Meja kursi kantor sama notebook ya Pak. Yap. Kelompok 1 yang 1 dan 2. Oke, mungkin yang meja kursi kantor dulu. Di sini informasinya tanggal pembelian 5 Maret, perolehan 60 juta, manfaat 5 tahun, nilai sisa 10 juta. Untuk yang depresiasi akuntansi, karena ini metodenya declining balance, nanti pakai rumus EB, cost-nya 60 juta, salvage-nya 10 juta, life-nya 5 tahun. Ini tahun pertama, periodenya 1, di tahun pertama 10 bulan, karena mulai Maret gitu ya. Udah, tinggal tarik ke bawah, yang beda cuman periodenya sampai ke tahun kelima, terus ini sisanya. Sisanya ini berarti sama kayak gini cuman 2 bulan sisanya. Jadi kalau di sum ini udah 50 juta, yaitu nilai perolehan dikurang nilai sisa. Dikasih totalnya Mas di paling bawahnya.
Nah, untuk yang menurut pajak di sini, Maaf Mas, yang di ininya juga oh dikasih iya, apa namanya, nilai buku akhirnya, jadi di insert ke kanan satu untuk menampilkan hasil nilai buku dari perhitungannya. Oke. yang menurut pajak ini karena dia masuk kelompok 1, kita lihat masa manfaatnya berarti jadi 4 tahun dengan tarif yang saldo menurun 50%. Jadi kita hitungnya manual. Ini karena 10 bulan 10/12 dengan tarif 50% dikali nilai perolehannya 60 juta. Ke bawah pakai 12 bulan. Dan sisanya ini karena sisanya segini, nah semua berarti didepresiasikan semua sampai habis di tahun terakhir, tahun ke sisanya tahun kelima. Sekian nomor 1. Untuk yang nomor 2 ini notebook. Di sini nilai perolehan 110 juta 5 tahun, sama kelompok 1 juga, tapi metodenya double declining balance. Di sini berarti pakai yang DDB, cost-nya 110 juta, salvage value-nya 10 juta, ini 110 juta, salvage 10 juta, life-nya 5 tahun, periodnya 1. Ini faktornya sebenarnya 2, tapi nggak perlu diisi. Nah, ini seterusnya ke bawah sampai habis karena di total 100 juta pas. Jadi nilai perolehan kurang salvage value. Bukunya ya 110 juta. Untuk yang menurut pajak ini biasa 50% karena ini juga dimulainya dari Januari, jadi tinggal dibagi 2 seterusnya sampai habis. Ini totalnya juga udah sampai habis 110 juta. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Sudah sesuai juga. Terima kasih kelompok 1. Silakan yang selanjutnya untuk nomor 3, kelompok 2. Izin share screen, Pak. Silakan Mbak Grace. Apakah sudah terlihat, Bapak dan teman-teman? Jadi di sini yang nomor 3 itu mobil. Mobil itu tanggal pembeliannya 20 Juni 2012. Jadi dia 6 bulan di tengah tahun. Jadi untuk SYD itu menurut auditor bisa pakai rumus SYD, cost-nya yang 340, nilai sisanya 40 juta, life-nya itu 10 tahun, per-nya itu 1 yang di sini, lalu dikali 6/12, karena dari ini udah di atas tanggal 15, jadi Juli ke Desember itu 6 bulan.
Nah, tinggal di drag aja ke bawah, tapi ini udah full 1 tahun. Jadi yang 6 bulan berikutnya yang sisa dari sini itu ke yang akhir. Jadi saat dibikin cari nilai bukunya itu diperoleh nilai sisanya 40 juta dan 40 juta ini udah sesuai dengan yang di soal 40 juta. Kemudian untuk hasil pengujiannya seperti ini kebanyakan false-nya. Yang benar cuman yang tahun awal aja yang 2012. Lalu untuk perhitungan depresiasi menurut pajak itu mobil diketahui kelompok 2. Non bangunan kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu masa manfaatnya 8 tahun dan SYD itu pakai karena di sini nggak ada, jadi kami menggunakan yang SM, yang saldo menurun ini 25%. Jadi tinggal dikali aja kosnya, dikali 25%, dikali 6/12 karena 6 bulan, lalu itu begitu pula sampai ke bawah, lalu untuk nilai bukunya juga dikurang. Nah, karena akhir, jadi kita tulis langsung nilai sisanya 0, jadi ini SYD tahun terakhir sama dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya yang 39 ini. Begitu, Pak. Terima kasih. Izin stop share, Pak. Oke, makasih Mbak. Sebentar ya. Saya izin 5 menit sebentar. Nanti habis itu berlanjut. Yang tadi kelompok 2 itu, nah yang lain ada yang mau nanggepi dulu nggak? Yang terkait penghitungan yang sum of the year digit tadi. Saya share screen ya. Jadi, nah ini yang untuk sum of the year itu karena kita kan dapatnya itu bukan di bulan, bukan di setahun maksudnya. Jadi ini diakui untuk mobil dibelinya pada tanggal 20 Juni 2012. Oke, nah kalau yang tadi dihitung sama kelompok 2 itu kan langsung menggunakan ini, bahwa langsung digunakan sum of the year digit di sini, terus ya udah sum of the year digit langsung ke bawahnya lah. Tapi penghitungan sum of the year digit ini tidak langsung seperti itu, karena kan di tadi itu cuman diakui sebagai setengah tahun aja karena diperolehnya di bulan Juni ini. Lah, kenapa dia setengah tahun? Jadinya perhitungannya ialah seperti ini. Pada saat sudah ditemukan hasilnya dengan yang perhitungan tadi, berarti untuk depresiasi sebenarnya ialah segini, setengahnya dari yang sini. Lah, untuk yang bawahnya, untuk yang tahun kedua ialah setengah dari yang tahun pertama ditambahkan dengan setengah dari tahun kedua. Untuk yang bawah-bawahnya juga kayak gitu. Jadi memang yang untuk sum of the year digit ini tidak langsung dari rumusnya itu aja. Kalau rumusnya kan cuman kayak gini, dari ke bawah sudah selesai lah. Tapi untuk depresiasi sebenarnya ialah cara perhitungannya seperti ini. Makanya untuk sum of the year digit ini sebenarnya untuk apa namanya? Untuk hasil pengujian dengan yang di sini malah terus semua, karena ya ini hasilnya ialah seperti ini harusnya. Gitu jadinya. Oke. Silahkan untuk yang kelompok 3 selanjutnya. Izin share screen ya, Pak. Oke. Boleh, Mas. Satu.
Nah, itu kan dari straight line-nya, ini kan pakai rumus sama dengan SLN. Di share screen sama Mas Satria bentar. Ada miskom. Jadi share screen ya. Nah, ini kan untuk rumus straight line-nya sendiri itu SLN. Kita mau cari AC gedung pakai rumus straight line. Terus untuk cost-nya itu 32 juta dikunci, terus salvage-nya 2 juta, terus dikunci, terus manfaatnya 5 dikunci. Nah, di situ di-copy dulu ke bawah. Nah, untuk yang tahun pertama itu kan belinya di bulan September 2018. Maka untuk sampai akhir tahun itu berarti dikali 4/12. Dan untuk di akhir tahun itu dikali sisanya, yaitu dikali 8/12. Nah, untuk nilai bukunya itu berarti D9 dikurangi dari hasil straight line-nya itu. Nah, untuk tahun kedua yaitu nilai buku dikurangi straight line yang kedua. Nah, boleh di-copy ke bawah. Sisa 2 juta, terus untuk perhitungan ini sama dengan round si ini. Kayaknya sama aja. Lalu untuk perhitungan menurut pajak itu si straight line ini, garis lurus ini kan masuknya ke kelompok 1, penyusutannya 25% garis lurus. Maka boleh langsung 25% dikali D9 yang dikali perolehannya. Nanti nilai bukunya langsung dari D9 juga. Oke, ini untuk ini boleh di copy dulu. Oh ya, lupa kunci. Ini kunci. Nah, habis itu yang tahun pertama karena dikali dari bulan September itu dikali 4/12, dan untuk tahun terakhir itu dikali sama-sama dikali 8/12. Maaf, kelewatan. Oke. Baik, sudah. Oke, izin share. Sekarang yang nomor 5-nya, izin share screen. Untuk
Untuk nomor 5-nya kan menggunakan straight line metode. Di sini kita langsung aja masukin rumus SLN dengan cost-nya yang logo D9. Nah, ini nomor 5. Nah, rumusnya SLN D10, terus salvage life-nya D10 sebesar 1 miliar, salvage life-nya nilai sisa sebesar 100 juta, dan umurnya masa manfaat 25 tahun. Nah, karena ini straight line method, kalau straight line method maka periodenya nggak ngaruh, jadi sama semua sama 25 tahun ini. Nah, kenapa ini dikali 6/12? Karena pada saat pembelian, tanggal pembeliannya tanggal 1 Juli tahun 2000. Nah, dihitungnya 6 bulan, karena Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu 6 bulan dari 12-nya. Kalau yang selanjutnya tidak perlu dikali 6/12. Tapi di akhir tahun, di akhir masa manfaat, kenapa ada 26? Di 26 ini dikali 6/12 lagi buat biar sisa yang tadi itu sama yang pertama ini kehitung jadi 1 tahun. Ini nilai bukunya langsung aja yang 1 miliar tadi dikurangin hasil depresiasinya, dan diketahui nilai sisanya 100 juta juga. Untuk pengecekannya langsung aja yang ini sama dengan bisa ini 0,0 sama dengan 0, ini 0. Bisa dicek dari hasil pengujian dengan soalnya sama semua, true juga. Untuk selanjutnya ada pengujian perhitungan depresiasi menurut pajak. Nah, kalau menurut pajak, dia kan bangunan permanen di atas 20 tahun. Berarti tarifnya garis lurus sebesar 5%. Nah, ini masukin aja. Kalau dihitung saja. Sebesar D10 tadi, yang 1 miliar dikalikan 5%. Menghitung nilai sisanya yang D10 tadi dikurangi sama ini. Nah, ini tuh akan sama karena garis lurus. Oke. Sampai jauh. Nah, 150. Sini sama dengan ini dikurangi ini. Nah, di yang tahun pertama karena cuman sampai dari bulan Juli ini dikali 6/12 juga. Dan di akhirnya juga sampai bawah ini. Dan di akhirnya juga dikali 6/12 sehingga nilai sisanya 0. Dan nilai depresiasinya, nilai bukunya 1 miliar. Nah, sekian untuk soal 5. Oke. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih sebelumnya. Stop share. Yuk. Berarti terkait depresiasi ada yang perlu ditanyakan dulu. Intinya sih kalau depresiasi ya yang pertama harus tahu dulu rumus-rumusnya tadi. Lah kalau rumusnya kalian nggak hafal juga kan tinggal ditulis tadi terus dipencet fx-nya aja kan. Ya kan nanti tinggal sudah ada keterangannya apa aja sih yang perlu dimasukin di situ. Terus ya sama seperti yang Excel lainnya yang kemarin juga bahwa ya harus dicoba. Jadi nggak bisa kalau cuman kalian melihat teman kalian mengerjakan terus kalian sudah langsung merasa siap, ya nggak gitu kerjanya. Jadi ya harus masing-masing harus dicoba jadinya. Oke, berarti yang depresiasi sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ke SQL yang kemarin. Oke, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan Mas Dio. Kalau semisal nanti UAS tuh kurang lebih soal depresiasi itu kayak gitu ya? Atau gimana? Gimana Mas? Maaf Mas. Kalau waktu UAS nanti semisal seandainya keluar ya, Pak. Nah, itu soal depresiasi itu berarti kurang lebih kayak gitu aja.
Atau nanti bakal ada? Harusnya iya. Cuman kayak gini aja dari sini, tidak akan terlalu rumit juga. Jadi ya nanti akan aku kirim juga untuk soal-soal yang UAS-nya itu sekaligus sama kuncinya, mungkin kalau memang ada nanti. Jadi untuk bahan-bahan UAS itu yang pertama yang jelas akan keluar itu SQL. Nah, pengerjaannya SQL kayak gimana ya yang kayak kalian kerjakan kemarin. Jadi nanti di di copy di copy script-nya, query-nya, dan di screenshot bukti hasil SQL-nya. Itu untuk SQL. Nah, terus yang kedua yang pasti ada ialah yang siklus penjualan ataupun siklus pembelian. Itu harusnya tidak ada yang baru juga di situ. Di situ hanya kemampuan kalian untuk membaca soalnya, maksudnya soalnya itu intinya seperti apa, mana yang harus dicari dulu, mana yang harus digabungkan dulu, terus ujungnya seperti apa lah. Itulah siklus penjualan dan siklus pembelian itu yang kedua. Terus yang ketiga itu yang terkait ini kemarin, terkait statistik dan sampling. Itu yang keluar itu memang saya limitasikan di di random samplingnya, terus di stratifikasi kemarin, dan kemarin apa aja ya saya agak lupa. Ada yang kemarin sempat dibahas juga sama dosen terkait Benford Law. Lah, untuk Benford Law memang saya merasa itu tidak harus diajarkan karena sudah cukup banyak bahan yang di statistik itu. Jadi kalaupun nanti Benford Law akan ada di ujian, ya udah ya rezeki kalian, berarti nggak usah dikerjain berarti yang Benford Law. Tapi yang lain kerjakan, yang random, yang SRF juga kemarin ya, saya agak lupa ininya deh. Nah, intinya yang di statistik dan sampling seperti itu. Terus ya depresiasi ini, cuman memang depresiasi ini saya belum tahu apakah nanti akan benar-benar ada di UAS atau enggak. Jadi ya tetap harus disiapkan lah untuk bahan-bahan UAS-nya itu. Mungkin seperti itu. Sebenarnya ada juga terkait ini sih, kalau melihat di LMS itu ada juga terkait apa tadi ya. Kalau kalian melihat di LMS yang di bahan praktikum, terus di pekan ke-15 itu ada uji lain-lain, ada juga buku bank sama jurnal. Cuman menurut saya itu sudah kalian pelajari. Jadi maksudnya itu juga tidak terlalu rumit sih. Jadi makanya untuk hari ini saya fokuskan di depresiasi aja, karena kan ada penghitungan, ada rumus baru lah intinya untuk depresiasi itu. Jadi seperti itu. Lah, untuk yang soal yang 2 tahun kemarin yang keluar itu aja, yang tadi itu. Terus kayaknya untuk siklus penjualan dan siklus pembelian itu sama-sama dapat 1 soal kalau nggak salah. Nah, tapi di tahun kemarin itu soalnya cuma 3, cuma SQL, siklus penjualan pembelian, dan statistik. Ya nggak tahu untuk yang UAS ini nanti bentuknya seperti apa, itu kan tergantung doskonya nanti. Ya seperti itu sih Mas Dio. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya wes, sekarang kita coba bahas yang SQL lagi yang kemarin. Jadi saya sudah minta ada 2 soal di situ, terus ada beberapa sub soalnya juga. Saya belum mengkoreksi semuanya, cuma tadi udah sempat melihat bahwa ya itu tadi ada beberapa yang kurang sempurna lah, sudah sesuai tapi kurang sempurna. Salah satu contohnya yang seperti yang kolom itu,
Jadi kan kalau di situ ada perintah untuk menampilkan kolomnya itu dikasih judul apa. Ya udah ya diikuti judulnya juga. Terus saya juga melihat ada beberapa tambahan tambahan script yang nggak kita bahas kemarin, seperti ada limit, ada round. Nanti mungkin kalian juga bisa concat. Concat itu CONCAT itu untuk menghilangkan spasi kalau nggak salah ya, concat ya. Jadinya itulah. Jadi terus kita langsung membahas aja berarti. Soal 1 itu ada 5. Gimana baginya enaknya ya? Coba saya lihat dulu soalnya. Soal 1 ada 5, soal 2 juga ada, soal 2 ada 6. Oke, berarti yang kelompok 1 membahas 4 soal, kelompok 2 4 soal, kelompok 3 soal ya. Oke, silahkan dimulai dari kelompok 1. Izin share screen ya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Bentar, Pak. Untuk soal itu. Ini untuk nomor 1 yang soal SQL ini kan disuruh menghitung banyaknya. Jadi sintaksnya itu kami buat kayak gini. Jadi select kolom order date-nya itu kita buat jadi tahun dulu, di year, lalu dirubah menjadi tahun, tahun, lalu kan itu menghitung frekuensi transaksi pesanan penjualan per tahunnya itu. Nah, itu jadinya itu count order date-nya, kolom order date-nya itu sebagai frekuensinya. Lalu itu diambil dari tabel orders, lalu digrupkan itu memakai kolom tahun order date-nya. Itu untuk nomor 1. Jadi hasilnya tuh nanti kayak gini. Oke. Lalu untuk nomor 2 itu kan diminta itu jumlahkan total nilai pesanan penjualan berdasarkan produk, lalu disuruh urutkan berdasarkan nilai total pesanan penjualan. Nah, di situ itu jadi kita itu pakai sintaksnya itu kayak gini. Itu dia diambil beberapa kolom kayak gini. Yang pertama itu kolom product ID. Nah, ini kolom product ID, lalu ada kolom total nilai pesanan penjualan. Nah, itu caranya itu dengan mengalihkan unit price yang ada di order detail, unit price dikali ini unit price dikali quantity. Nah, di sini kan diskonnya itu masih berbentuk rate, maka dari itu perlu dikalikan terlebih dahulu. Jadi sebelum harganya itu dikurangkan dengan diskon, nah itu diskonnya itu dikalikan terlebih dahulu. Jadi kayak gini, ini sum unit price dikali quantity, lalu dikurangi sum unit price dikali quantity dikali diskonnya. Lalu ini kami juga memakai clause surround. Nah itu untuk menghilangkan komanya, itu untuk membulatkan. Nah di sini as total penjualan. Nah, lalu itu diambil dari tabel order detail itu SA, ini untuk prefix depannya itu.
lalu inner join dengan tabel order SB, lalu ini on-nya itu atau key column-nya itu yang sama order ID-nya, lalu di group by itu sesuai dengan produk ID. Nah, lalu di order by itu diurutkan sesuai tadi nilai total penjualannya itu. Nah, itu diurutkan secara dari yang terbesar ke terkecil, maka dari itu ini memakai klausa descending. Nah, nanti hasilnya tuh bakal seperti ini. Produk ID total penjualan. Ini ada 77 row, ada 2 kolom. Nah, lalu untuk nomor 3 itu disuruh mencari 5 pelanggan dengan pesanan terbesar. Yaitu urutkan berdasarkan nilai pesanan terbesar. Nah, di sini itu ini nomor 3. Oh ya. Di sini itu nah kayak gini. Ini sebenarnya masih sama hampir sama kayak sebelumnya. Jadi yang ditampilkan itu kan kolom customer ID, lalu ada kolom kayak sebelumnya itu total penjualan. Rumusnya itu sama kayak tadi, sum unit price kali quantity dikurangi sum unit price kali quantity kali diskonnya. Lalu kita bulatkan pakai round, lalu ini as total nilai pesanan penjualan. Nah, itu diambil dari tabel order detail dan juga join dengan tabel orders. Nah, itu key kolomnya itu kolom order ID, lalu di group by-nya itu berdasarkan customer ID-nya. Nah, di sini di order by itu kan disuruh diurutkan berdasarkan itu total nilai pesanannya. Nah, itu maka itu kita pakai rumus yang kayak ini sebelumnya. Sum unit price kali quantity dikurangi sum unit price quantity discount. Nah, itu diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, itu diurutkan dari terbesar ke terkecil. Selain itu diminta di soal itu kan ini untuk menghasilkan 5 data terbesar. Nah, itu memakai klausa limit. Jadi ini kita pakai klausa limit 5. Jadi data yang dihasilkan itu nanti seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk nomor 4. Sebentar Mas, mungkin yang perlu agak tambahan tadi di sini di apa namanya di tadi kan yang di nomor 2 sudah di itu tuh yang total. Coba yang di 1.2. Nah, itu kan sudah ada total penjualannya juga. Terus yang kedua itu kan total pesanan ya. Nah, maksudnya kalau mau ini sih bukan khusus di soal ini, cuman maksudnya kalau umpama kalian nanti bikin apa namanya bikin query, terus query-nya itu ke bawah. Nah, pada saat query-nya itu ke bawah antara query yang ke pertama, kedua, ketiga, maksudnya pada saat yang kedua itu sudah didefinisikan, itu yang ketiga tinggal manggil yang definisi itu aja juga sudah bisa. Apa maksudnya enggak? Maksudnya kayak gini. Ini kan yang di 1.2 itu kan sudah didefinisikan bahwa round sum terus unit price dikali quantity dikurangi dengan unit price dikali dengan diskon itu sama dengan total penjualan. Nah, di SQL itu pada saat sudah didefinisikan total penjualan, untuk ke bawahnya lagi kalau kita mau menampilkan select langsung total penjualannya pun juga bisa. Jadi maksudnya yang di selanjutnya itu tidak perlu didefinisikan ulang. Paham nggak maksudnya sih? Jadi intinya biar nggak terlalu banyak definisi lagi. Karena tapi nanti dia akan seperti ini juga. Umpama beginilah contohnya. Contohnya ialah A dikurangi B sama dengan A kurangi B SX. Gitu ya. Nah, kalau umpama kita ke bawahnya manggil X, dia berarti ya A dikurangi B. Tapi kalau umpama di bawahnya lagi kita definisikan ulang, B dikurangi C sama dengan X. Nah, X ini ya tergantung dari definisi yang terakhir itu. Kita nggak bisa lagi X ini yang AB, A kurangi B tadi kan, ya enggak, karena sudah didefinisikan ulang X sama dengan B dikurangi C. Gitu. Jadi SQL pasti akan yang sudah didefinisikan di atas di script yang sudah ada itu
akan ngikut ke bawah-bawahnya juga seperti itu. Oke, silakan lanjut Mas Dio. Baik, Pak. Berarti yang dimaksud itu yang ini ya, Pak? Atau gimana, Pak? Jadi yang tadi yang 1.2 sama 1.3 itu sama nggak sih Mas yang ininya? Unit price kali quantity terus dikurangi ini Sama, itu. Pak. Malah. Ya. Kalau sama maksudnya bisa juga langsung menggunakan total penjualan. Tapi ininya juga jangan dibedakan apa namanya? Tab-nya ini. Ngerjainnya maksudnya di bawahnya yang 1.2 tadi. Jadi kalau umpama yang 1.3 ini ngerjainnya di 1.2 di bawahnya, berarti langsung tadi total nilai penjualan, jadi round, terus total nilai penjualan, total nilai pesanan. Kita tinggal mengganti aja yang tadi total penjualan diganti nama dengan total nilai pesanan itu. Berarti itu ya, Pak, maksudnya itu biar ininya ngikut itu dikerjain dalam satu tab gitu ya, Pak? Ya, dikerjain di bawah jadinya. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. CD lanjut aja, Mas. Baik, Pak. Lalu yang nomor 4 ini kan disuruh mencari 5 pelanggan dengan pesanan terbesar untuk tahun 1996. Nah, itu disuruh mengurutkan berdasarkan nilai pesanan terbesar. Nah, di sini tuh juga disyaratkan untuk menghasilkan 5 data terbesar, urutkan secara menurun. Nah, maka dari itu di sini kita sintaksnya itu kita pilih kolom order date, lalu ditahunkan dulu memakai clause hire ini, S tahun, lalu pilih kolom customer ID, lalu juga di sini sama yang kayak perhitungan sebelumnya, itu sum unit price quantity discount, di-round-kan, itu S total nilai pesanan. Nah, di sini ada dari tabel order itu sebagai A, lalu ada tabel order detail sebagai B. Nah, di sini kayak kolomnya itu order ID sama kayak tadi. Nah, di sini dipakai syarat where, di mana kolom order date-nya itu sama dengan tahun 1996. Nah, lalu di sini di group by berdasarkan kolom customer ID, lalu di sini order by-nya itu diurutkan berdasarkan ini total nilai pesanan itu secara descending dari terbesar. Nah, lalu di limit ref karena mencari 5 data terbesar. Lalu di run, maka dari itu nanti sintaks hasilnya itu kayak gini, sama kayak gini. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 1. Oke. Gimana? Ada yang mau menambahkan kelompok lainnya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke kelompok 2. Cuman sebentar ya, saya ada panggilan lagi. Baik, Pak. Oke, silakan yang kelompok 2. Kelompok 2 berarti yang sisanya tadi plus beberapa yang di soal selanjutnya. Gimana kelompok 2?
Baik Pak, sebentar. Oke. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Udah. Soal ini, soal 1, soal SQL nomor 5 akan dijelaskan oleh Alan. Kepada Alan dipersilahkan. Silahkan Crescentia karena Alan lagi itu mic-nya lagi susah katanya. Baik, Itu tab-nya segitu banyak nggak bingung, Mbak? Enggak, Pak. Oke, silakan. baik. Sekarang pengerjaannya itu nomor 5. Di soal diperintahkan untuk mencari 10 produk dengan nilai pesanan terbesar untuk customer ID Quick. Urutkan berdasarkan nilai pesanan secara menurun. Nah, perintahnya itu berarti select produk ID karena yang ditampilkan adalah produk ID, lalu total nilai pesanan yang didapatkan dari sum unit price dikali unit quantity dan dikurang dengan penjumlahan dari unit price dikali dengan quantity yang dikali dengan diskon, dan akan dinamakan sebagai total nilai pesanan. Selanjutnya yang didapat dari tabel order details yang dialiaskan sebagai A dan digabung dengan tabel order yang dialiaskan sebagai B, dan key kolomnya adalah order ID. Lalu akan difilter berdasarkan customer ID, yaitu Quick. Selanjutnya itu dikelompokkan berdasarkan produk ID. Jadi klausanya group by produk ID, lalu diurutkan berdasarkan total nilai pesanan sesuai yang rumus tadi. Nah, dan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dan diambil untuk 10 terbesarnya di limit 10. Oke. Akan menghasilkan tabel seperti yang ditampilkan. Selanjutnya. Izin stop share. Soal 2 nomor 1 mencari laporan penggunaan kamar. Jadi masukkan seperti biasa select, terus kita menggunakan dari reservasi, kita ambil
check in, check out, terus untuk totalnya yaitu kon dari check in, yaitu dengan nama total. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan check in dan check out-nya, sehingga didapatkan seperti yang ada di soal, yaitu 40 row dan 3 kolom. Baik, sekian. Izin stop share, Pak. Izin untuk share screen, Pak. Nah, untuk soal SKL nomor 2 ini, kita diminta untuk mencari laporan penerimaan sewa per kamar. Nah, itu untuk kode kamarnya sendiri, itu ada di master kamar, kemudian ada di tabel reservasi. Terus untuk nilai pendapatan sewanya, itu ada di reservasi, itu di total deposit, dan keterangan itu ada di master kamar, di kelas. Nah, untuk query-nya sendiri itu adalah select A-nya itu kode kamar, kemudian karena kita ingin mendapatkan total nilai pendapatan sewa per kode kamarnya, maka kita sum dari tabel B total deposit, kita ganti namanya menjadi nilai pendapatan sewa, kemudian kita ambil lagi kolom kelas dari tabel master kamar, kita ganti namanya menjadi keterangan. Kemudian untuk from-nya sendiri itu master kamar sebagai tabel A, di inner join-kan dengan reservasi sebagai tabel B. Di sini kode kamar di tabel A sama dengan kode kamar di tabel B. Di grup by kan diurutkan dari kode kamarnya. Kalau di run dapat hasil seperti ini. Izin stop share ya, Pak. Izin share screen, Pak. Nah, untuk soal yang ketiga itu disuruh membuat laporan jumlah hari sewa kamar per pelanggan. Berarti di sini kita pakai database-nya yang pelanggan, karena di sini kita disuruh memanggil data yang kode pelanggan sama nama pelanggan. Terus kalau untuk jumlah hari ini kita ambil dari reservasi yang bagian ini. Berarti kita buat select yang itu kode pelanggan, kemudian kita samakan yang jumlah harinya yang dari database pelanggan yang database reservasi tadi, itu kita buat namanya sebagai jumlah hari sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian B-nya itu nama pelanggan. Nah, terus kita panggil dia dari reservasi itu sebagai yang A, kemudian kita inner join-kan dia dari yang pelanggan, database pelanggan sebagai yang B. Nah, itu primary key-nya itu kode pelanggan. Yang B-nya juga kode pelanggan. Kemudian kita kelompokkan dia berdasarkan kode pelanggannya. Terus kita run. Nah, dapat hasilnya sesuai dengan yang di soal. Seperti itu, Pak. Izin stop share. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Mungkin yang tadi kan yang dipakai kan inner join itu ya karena hasilnya akan sama dengan left join sebenarnya. Jadi kalau dikunci makanya left join. Tapi karena inner join pun hasilnya juga sama, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman mungkin perlu
diingat lagi konsep dari join itu kemarin. Jadi gimana dengan left join, gimana dengan inner join, gimana dengan right join itu. Pilihan paling aman menurut saya ialah left join. Kenapa left join paling aman? Karena masih ngikut di ini Excel sebenarnya, masih menggunakan konsep VLOOKUP lah, dimana kan VLOOKUP itu kan sebenarnya kan menggunakan left join itu kan. Nah, itu yang pilihan paling aman sebenarnya. Tapi ya itu tadi, karena hasilnya masih sama menggunakan left ataupun inner, jadi untuk sementara nggak ada masalah. Cuman mungkin nanti kalau umpama datanya banyak, terus ada beberapa perbedaan, nah itu nanti yang akan membuat ini kan bisa menjadikan hasilnya berbeda antara left, right, sama inner itu. Gitu mungkin. Oke, silakan untuk selanjutnya. Berarti yang kelompok 3. Makasih kelompok 2 tadi. Izin share screen, Pak. Oke, silakan Mbak Sylvie. Nah, di sini kita dari kelompok 3 akan membahas soal untuk nomor 4, 5, dan 6. Untuk nomor 4 dulu mungkin akan dijelaskan oleh Satria. Maaf. Oh, maaf, akan dijelaskan oleh Picarlo. Baik, nomor 4 itu di situ perintahnya membuat laporan okupansi penggunaan kamar. Jadi kita membuat laporan kamar yang sudah digunakan langsung ke apanya saja, langsung ke SQL-nya ya, rumus SQL-nya langsung dari awalnya aja. Hapus saya dulu. Atau bisa nggak? Atau gitu juga nggak apa-apa ya? Oh iya. Oke. Jadi karena di situ kan yang paling unik dari kamar itu kode kamar, jadi kita langsung select aja. Spasi ya B titik kode kamar. Lalu kita kode kamar, koma. Lalu kita masukkan juga kolomnya B titik nomor kamar, koma lagi. Lalu kita masukkan lagi dalam kolomnya itu B titik kelas. Nah, lalu kita klik lagi, koma lagi, kita masukkan lagi kolomnya itu jenis bed. Lalu kita masukkan lagi tarif sesuai kamarnya. Nah, lalu koma lagi, sum, dalam kurung jum hari. Ini kita akan menentukan jumlah hari kamar itu telah terpakai. Lalu kita pakai nanti nama kolom itu kita tanda petik 1, nggak usah pakai. Oh ya udah. Jumlah hari, kita tanda petik 1 lagi. Lalu kita koma lagi, masukkan lagi kolom tarif dikali sum yang jumlah hari tadi. Hari. Ya, nah kita buat lagi jadi nama kolomnya nanti jumlah pendapatan. Nah, baru kita tarik dari from reservasi. Nggak usah di enter sih. Reservasi SA. Baru enter, kita joinkan
master kamar, SB, lalu enter, seal, where, kunci where-nya, titik kode kamar, sama dengan B titik kode kamar. Nah, kita group by dia dari kode kamarnya. Lalu enter B titik kode kamar. Nah, langsung playkan aja. Nah, muncul. Untuk nomor 4 sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal, kemudian yang nomor 5 selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Oke, terima kasih. Untuk nomor 5, yang diminta kan laporan penerimaan per resepsionis. Berarti yang dibutuhkan nanti itu kode pegawai sama sum total depositnya yang penting. Nah, untuk itu query-nya itu pertama select from dulu, select from. Habis itu datanya kan ada di resepsionis sama reservasi, maka nanti kita bikin alias dulu yang from itu resepsionis SA alias A dan join reservasi alias B. Nah, di mana yang kode pegawai dan resepsionisnya itu kode pegawai ada di resepsionis dan yang totalnya ada di reservasi ya. Nah, dan query-nya itu where titik kode pack sama dengan B titik resepsionis. Nah, nanti baru kita akan menampilkan di select untuk A kode pegawai, kode pack, koma A nama pack, dan sum total deposit dengan ciri jumlah pembayaran deposit yang diterima. Dan jangan lupa di group by dengan code pack karena kita mau menampilkan per resepsionis. Dan silakan dirun, akan terlihat hasil seperti berikut. Oke, untuk yang nomor 5 udah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Selanjutnya nomor 6 akan dijelaskan oleh Kelvin. Baik, selanjutnya untuk nomor 6, jadi yang diminta tuh laporan ikhtisar sewa kamar pelanggan. Nah, untuk kode untuk perintahnya itu sendiri itu select titik kode pelanggan, nah, koma jumlah hari, S-nya jumlah hari sesuai dengan soal, terus titik tarif tarif sesuai soal, terus dari titik total deposit total deposit pendapatan. Nah, selanjutnya tuh from reservasi SA join pelanggan SD. Terus untuk primary key-nya itu sendiri where A titik kode pelanggan sama dengan B titik kode pelanggan, terus kita kelompokkan berdasarkan group by kode pelanggan. Kemudian bisa dirankan. Nah, akan muncul hasil sebagai berikut. Baik, untuk soal nomor 6 sendiri sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Mungkin sekian dari kelompok 3, saya kembalikan ke Bapak. Izin stop share, Pak. Apanya yang dikembalikan, Mbak? Iya, Pak. Oke. Sudah berarti. Oke, ada yang mau dikomentarin lagi terkait SQL ini? Sudah ya. Kalian berarti nanti UAS itu tanggal 7 ya? Untuk UAS THBK-nya ya? Sip. Oke, kalau gitu. Ini berarti pertemuan terakhir kita. Total berapa ya?
total 14 kali pertemuan berarti ya. Intinya sih kalau dari saya ya mungkin sama seperti yang sudah saya bahas bahwa tujuan saya untuk mengajarkan DAPK ini bukan hanya untuk nilai ujian kalian, cuman saya pengennya biar kalian nanti pada saat kalian sudah kerja ya bisalah yang sudah kita bahas di pertemuan ini di satu semester ini bisa paling nggak nanti bisa memudahkan kalian dalam pekerjaan kalian nanti, apapun pekerjaan kalian nanti. Karena kan ya di ini seperti yang di tahun kemarin belum tentu nanti kalian akan di Kementerian Keuangan, bisa jadi di kementerian lainnya ataupun di Pemda-Pemda lainnya, di mana kalau kalian dari di Pemda ya bukan mengecilkan Pemda ya, bukan mengecilkan pegawai Pemda, cuman kan secara kompetensi ya yang menjadi patokan paling tinggi memang ya di Kementerian Keuangan memang. Jadi pada saat kalian di Pemda, apalagi kalian lulusan STAN, pasti kalian akan mendapatkan beban yang berat nanti. Seperti itulah. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian selama ini. Terus selamat menempuh UAS nantinya. Kalau saya sih menganggapnya masih UAS ini ujian kecilnya kalian. Ujian besarnya nanti kalian pas udah kerja itu memang. Jadi selamat menempuh UAS nanti. Semoga hasilnya terbaik. Terus semoga nanti kalian juga mendapatkan penempatan yang terbaik juga. Saya tidak akan mendoakan lulus, pasti lulus lah. Masa sih udah semester 5 dan 6 ada yang nggak lulus. Harusnya lulus semua lah pasti. Dia tinggal nanti semoga sih dapat penempatan yang terbaik lah semuanya. Oke kalau gitu ya. Oh ya, sebelum UAS nanti pun kalau umpama ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti kalau umpama saya ada tambahan-tambahan soal dari dari dosen-dosen yang lain nanti akan saya berikan ke Mas Dio mungkin. Terus kalau umpama kalian mau nge-zoom bareng terus ada yang mau dibahas bareng gitu nanti silakan nanti saya diundang aja kalau dibutuhkan nantinya. Oke kalau gitu. Apa sih ini virtual background-nya? Iya Pak. Izin Pak. Suara saya terdengar nggak Pak? Aman Mas, aman. Karena ini pertemuan terakhir ya Pak, kita di semester ini di kelas TABK sama Pak Angga, saya mewakili teman kelas ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat satu semesternya. Terus mohon maaf juga Pak jika ada perilaku atau perkataan kita yang nggak sengaja atau sengaja yang nggak berkenan di hati Bapak. Terus kami mohon doanya supaya dilancarkan UAS-nya dan semester 6 sampai lulus. Semoga Bapak sehat selalu juga. Terus karena ini pertemuan terakhir, mungkin kita mau ngajak foto dulu Pak terakhir. Oke, silahkan. Mungkin Dio yang mengambil fotonya. Iya Pak. Untuk fotonya bakal dipandu sama Fikri Pak. Iya saya belum ini loh apa namanya ngabsen. Sebentar. Oh, iya. Daripada nanti absennya berantakan. Sorry.
Oke, silakan Mas Dio. Pak, silakan. Oke, oke. Boleh puasa dulu, bebas sih. Puasa gimana? Puasa, ya, yuk puasa. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak? Lagi tak? Satu, 2, 3. Oke, mantap. Oh, mungkin sekali lagi Pak ini, tapi Bapak sendiri Pak, biar diedit nanti paling besar. Oke. Iya Pak, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Mas Yogi tadi sempat ini on cam. Gimana keadaannya Mas? Masih di rumah sakit tadi ya? Masih di rumah sakit, Pak. Oke. Semoga lekas sembuh ya Mas. Ya Pak, makasih Pak. Sip. Oke, kalau gitu ya, saya akhiri pertemuan di hari ini. Saya akhiri pertemuan di semester ini juga. Mungkin pesan saya bahwa pada saat nanti kalian berada dimanapun, jangan sampai menghilangkan integritas kalian. Jadi, ya itulah eman-eman nanti kalau umpama kalian dari stan terus nanti ada terjadi masalah-masalah yang mengganggu integritas kalian. Terus sekali lagi terkait bahan-bahan UAS, terkait persiapan UAS, semoga lancar semuanya. Semoga lancar bukan hanya di materi TAPK tapi juga di semua materi sampai dengan kalian lulus nanti. Terus semoga semua diberi kesehatan juga. Dan kalaupun nanti ada yang ditempatkan di sekantor sama saya nanti kita kontak-kontakan lagi lah. Ya kalau gitu, terima kasih atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Semoga yang sudah kita pelajari, semoga semua effort yang sudah kita berikan bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan buat kita dan juga buat sekitar kita. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Pak. Baik, Pak. Yuk.